Shalom Alehim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 14 Januari 2025. Kembali saudara, di pagi yang cerah ini saya mau mengajak saudara-saudara untuk kita syukuri dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan jangan lupa, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkata dengan kuasa. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Ibrani 2 ayat 5 sampai dengan 12 dan Injil Markus 1 ayat 21b sampai dengan 28. Saudaraku yang terkasih, kita pasti pernah mendengarkan khotbah-khotbah renungan atau homili dari hamba-hamba Tuhan. Kita seringnya kagum apa yang disampaikannya dengan gaya yang lelucon, saudara, yang mana sering mengundang kita semua ketawa. Apalagi saudara, ibu-ibu saudara, kalau melihat yang sampaikan itu para hamba Tuhan yang ganteng, kekorean, wah, terkagum-kagum. Kita sering terkagum-kagum, bukan inti dari renungan yang disampaikan saudara. Beda kalau kita melihat para jemaat yang mendengarkan pengajaran Yesus di rumah ibadat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Markus 1 ayat 22. Mengapa mereka takjub pada pengajarannya? Mereka menjadi takjub karena ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, saudara. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat biasanya mengutip pandangan para rabi tertentu pada saat mengajar. Ada yang mengatakan, demikianlah kata Rabi. Ada firman yang mengatakan, tetapi saudara, Yesus Tuhan kita mengajar dengan otoritasnya sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Ada firman yang mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu. Jelas di sini saudara, otoritas diri dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengajar dengan otoritasnya sendiri dan firman yang disampaikannya memiliki kuasa untuk mengubah hati dan kehidupan orang lain. Dan mereka semakin takjub pada saat menyaksikan bahwa roh jahat pun taat pada perkataannya. Pada waktu itu saudara, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Markus 1 ayat 23 sampai dengan 24. Lihat reaksi Yesus saudara. Yesus menghadiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Markus 1 ayat 25. Apa yang terjadi? Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu saudara, dan sambil menjerit dengan suaranya nyaring, ia keluar daripadanya. Markus 1 ayat 26. Tuhan Yesus memperlihatkan kuasanya pada saat ia mengatakan kepada roh jahat itu apa yang harus ia lakukan, dan roh jahat itu pun taat kepadanya saudara. Tuhan Yesus yang dapat mengajar dan berkata-kata dengan kuasa telah memberikan kuasa itu kepada kita semua, kepada para murid-muridnya yang percaya kepada dia. Yesus berkata kepada murid dan kita semua yang diutus, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Matius 28 ayat 18. Lalu memberikan perintahnya kepada kita yang mengikutinya, menjadikan segala bangsa muridnya. Matius 24 ayat 19a. Membaptis mereka. Matius 28 ayat 19b. Mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkannya kepada mereka. Matius 28 ayat 20a. Ingat saudara, kita tidak dibiarkannya bekerja sendiri, tetapi ia menyertai mereka sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Saudara, kita dituntut mengikutinya saudara, yaitu mengajar. Mengajar saudara. Bagaimana kita dapat mengajar dan berkata-kata dengan kuasa? Ada 3 langkah untuk itu, yaitu dengan rumus BBM saudara. Bukan bahan bakar minyak saudara,
Tetapi BBM ini adalah belajar kepadanya, beritakan Injilnya, mengajarkan firman-Nya. Dan ketiga yang ini yang terpenting dalam hidup kita ini adalah mau hidup dipimpin oleh Roh. Sekali lagi saudara ingat, untuk bisa mengajar dan berkata-kata dengan kuasa seperti Tuhan Yesus, kita harus terlebih dahulu menjadi muridnya saudara. Dengan kata lain, kita harus berguru kepadanya dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam pemberitaan Injil, mengajarkan firman akan berdampak, yaitu membawa orang-orang untuk menyadari saudara keadaannya yang berdosa dan anugerah keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus, sehingga mereka dapat bertobat, percaya, diselamatkan, dan mengalami hidup yang baru. Ini yang penting saudara, ada perubahan, meninggalkan kehidupan lama, masuk ke dalam kehidupan baru. Yang kedua saudara, dampaknya dapat memberi hikmat dan menuntun seseorang kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 2 Timotius 3 ayat 15. Dampak yang ketiga saudara, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi saudara, firman Tuhan memiliki kuasa untuk menerangi. Karena firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Dan firman itu menumbuhkan. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Saudaraku, Regi hari ini mau menyampaikan kepada kita semua saudara bahwa setiap pengajaran-pengajaran ucapan Yesus mempunyai kuasa. Roh jahat pun takluk dengan perkataannya. Sebagai muridnya, setiap ucapan kita pun saudara harus memiliki kuasa. Harus dapat memberkati setiap orang yang mendengar saudara. Bukannya kutukan saudara. Sekali lagi saya ulang saudara. Biarlah apa yang kita ucapkan itu saudara dapat memberkati orang yang mendengar dan bukan kutukan. Supaya dapat memiliki kuasa, kita harus selalu setiap hari saudara, setiap saat untuk dapat BBM yang tadi saudara. Yaitu belajar kepada Yesus, beritakan Injil, mengajarkan firman-Nya. Dan tentu semuanya itu saudara akan kita dapati kalau kita hidup selalu dalam pimpinan Roh Kudus. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau jadi murid-murid Kristus yang dapat menghidupi apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang dihidupi saudara. Seperti perkataan Kristus dapat dipercaya, demikian juga perkataan kita sebagai murid Yesus. Dengan demikian kata-kata kita pun akan punya kuasa saudara. Dan mau hidup sebagai cerminan Kristus. Karena kita sendiri adalah cerminan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.